Jadi teman semua, saya dapat informasi barusan bahwa kita tahu bisnis yang saat ini yang kebal di masa krisis adalah bisnisnya food and beverage. Jadi kita melihat, kita udah mereview bahwa food and beverage atau bisnis pangan ini memang sangat powerful. Jadi kami memilih untuk beberapa yang akan listing, kita akan masuk ke dunia food and beverage. Setelah food and beverage, kita akan masuk ke dunia retail, yaitu Alfamidi. Kita melihat Alfamidi memiliki 20.000 cabang, dan selama 10 tahun ke depan mereka menarget 50.000 cabang lagi. Dan ada dua yang mereka target, yaitu adalah suppliernya atau produk-produk untuk yang akan diisi di Alfamidi. Jadi bukan Alfamart ya. Alfamidi itu 4 kali size-nya Alfamart. Nah, Alfamidi ini mungkin akan 2 cabang lagi, karena target dia adalah 1.000 cabang di tahun 2022 ini, dan sebagian akan dilepas melalui infrastruktur Santara. Berarti sahabat semua juga menimbang apakah mau masuk di dunia retail. Alfamidi jadi salah satu franchise yang cukup baik Anda bisa memiliki. Kemudian yang segera akan masuk adalah food seperti donat yang sudah berusia 6 tahun, dan ini adalah bagian dari grup besar. Anda nama besar seperti Abnormal, Bakso Bujangan. Nah, owner-ownernya ini mempunyai banyak sekali bisnis-bisnis yang akan di retail. Jadi saat ini ke depan Santara akan mengisu atau menerbitkan atau menawarkan kepemilikan equity atau saham dari bisnis-bisnis UKM ini yang mempunyai social validation. Social validation ini adalah mereka-mereka yang memiliki track record bagus, namanya pemiliknya bagus gitu ya. Jadi dengan adanya social validation, misalnya yang nanti akan hadir adalah mereka yang memiliki nama besar gitu ya, misalnya Lumiere-nya Mas Anang gitu ya. Terus ada lagi mungkin kopi-kopi yang beberapa yang akan bersaing di dunia food beverage gitu ya. Nah, bisnis itu masih banyak teman-teman semua, ada ribuan bisnis bagus yang saat ini akan kami tawarkan untuk Anda investasi. Jadi dalam investasi Anda harus melakukan kalkulasi, melakukan pengecekan, dan bahkan kalau teman-teman saat ini yang ada 321 orang ini, mungkin Anda punya perusahaan yang akan listing di Santara atau mencari funding di Santara. Ya, kenapa tidak membuka diri untuk mencari funding di Santara gitu ya, sehingga Anda bisa juga menjadi orang yang akan memanfaatkan funding ini. Jadi kita ada dua arah. Anda sebagai investor, Anda juga perusahaannya listing di Santara, dan dengan demikian Anda menjadi secara ekosistem itu menjadi sangat powerful gitu ya. Sahabat semua, kita akan mengundang seorang yang iya benar, saya kurang tidur. Oke, Assalamualaikum kita sudah tersambung sama seorang yang sangat luar biasa. Waalaikumsalam, Mas Arya. Gimana? Apa kabar Pak Umi? Alhamdulillah, nih ganteng sekali Anda. Udah lagi habis syuting apa di mana posisi ini? Lagi di lokasi syuting, Pak. Kebetulan. Oke. Mas Arya, kita nggak lama-lama diskusinya karena Anda ada syuting, dan ini juga tidak boleh dilengkapi waktu tersebut. Tetapi kita teman-teman ini ingin berdiskusi tentang sedikit aja tentang bisnis Kokoni gitu ya. Mas, bisa diceritakan Kokoni itu apa sih?
Kokoni itu adalah minuman kekinian yang Oke. berbahan dasar teh, susu, seperti itu kurang lebihnya. Berbahan dasar Teh dan susu. teh, Ya, teh dan susu. Oke, oke, oke. Ini jadi non kopi ya? non kopi, non kopi. Oke, oke. Dan saya melihat di 5 cabang, saya sudah datengin semua cabang. Itu kenapa sampai ngantri-ngantri gitu, Mas? Gimana ceritanya, Mas? Kalau kalau sampai ngantri, alhamdulillah Pak. Berarti Oke. alhamdulillahnya disukai gitu. Mungkin kalau sampai ngantri, mungkin karena varian dari Kokoni ini jadi apa ya? Sebenarnya tidak menyanjung-nyanjungkan produk sendiri sih, tapi memang Oke. jujur ya ketika saya ikut meracik apa namanya minuman ini gitu kan, kita tuh ada sekitar 30-an menu bahkan lebih sih. Itu Oke. waktu itu ikut pemilihan ini kayaknya pas nih, ini nggak pas gitu. Jadinya Oke. apa namanya memang bahan-bahan yang kita pakai pun juga bahan-bahan yang premium gitu. Jadi Oke. menemukan rasanya pun juga nggak gampang. Makanya ketika sudah fix jadi, ya alhamdulillah Ah. bisa disukai lah itu. Itu Mas Arya ikut meracik ya? eh Sebenarnya gini, kalau ikut meracik di dapur dalam apa namanya tangan saya sih enggak, cuman coba Oke. apa namanya kalau misalkan ini dicampur ini gimana nggak ya? Kalau misalkan Oh, ini nggak oke. usah pakai ini gimana ya gitu loh. Jadi Dan ikut pengalaman, mencoba berapa waktu pas itu belum ada 30 Pak, kalau nggak salah ada 25 menu kalau nggak salah yang saya cobain waktu itu pas awal. Jadi malam-malam itu kalau nggak salah jam 10 lah, jam 10 malam sampai jam setengah dapat 2 pagi dapat ilham. itu nyobain minuman itu. Nah, nama Kokoni itu dari apa sih? Nama Kokoni itu dari bahasa Jepang Pak, Oke. artinya di sini. Jadi Ah, ya di sini kita bisa menemukan minuman ini, bukan di sana. oke. Tadinya Nah, tadinya mau pakai nama sini. Cuman ternyata sudah ada beberapa yang kemiripan dan akhirnya menemukan ya udahlah kita pakai Kokoni. Karena kalau misalkan waktu pas awal kenapa saya kebayang kata sini itu seperti memanggil ajakan sini oke. datang gitu. Oke, oke, Sini. calling, memanggil. Oke, menarik, Hmm. menarik, menarik. Tapi ada benar ya. Secara psikologi memang sangat interesting karena saya beberapa kali udah mencoba. Saya pikir ini unik. Terus saya pengen tahu, Mas, eh, kompetitornya Kokoni siapa, Mas ya? Kompetitornya Kokoni mungkin sejauh ini yang saya lihat sih ada Chat Time. Oke, Mm-mm. Catain. Yang Tapi kan produk paling asing ya? besar dan sudah lama. Kenapa? Itu asing kan? Enggak ya? Chat Catain itu. Time, iya sepertinya ya Pak ya. Saya kurang begitu apa namanya Iya. menginikan sih, cuman sepertinya sih. Oke. Jadi yang lokal hampir nggak ada dong ya, gitu. Karena yang lain kan kopi-kopi semua kan? Iya, kebanyakan kopi yang lain, kopi-kopi yang Iya kan, kekinian janji ya. jiwa, apalah Janji ini jiwa, lidah mertua, benar. apalah lidah buaya, Iya apa segala betul, macam tuh. Kan betul, kopi semua kan? betul, 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 betul. Dan ini Mas Kebanyakan kopi. memang menganalisa bahwa memang non kopi itu pasarnya besar atau gimana? Bisa diceritakan? Iya, jadi awalnya pun dengan partner Mbak Ica itu kan waktu itu ngobrol-ngobrol panjang, sempat ya namanya waktu pas kita ngobrol ingin mencari itu, kita observasi juga memang di kopi sendiri itu yang main sudah banyak sekali gitu. Yang main sudah banyak sekali dan memutuskan ini karena minuman ini kan segar ya,
Minuman ini segar, Ah. diminum juga ketika lagi panas itu nikmat, terus bisa menyejukkan hati, cailah menyejukkan hati. Terus akhirnya Gua akhirnya batuk. Oke. akhirnya melihat Ini melihat bentar lagi dari ikatan cinta ke ikatan bisnis ke ikatan semua diikat semua nih kayaknya bentar lagi ikatan dengan batin, manis Pak. semua. Oke, dengan segarnya gitu. Terus Akhirnya melihat juga kompetitor yang sejenis yang besar itu di Chatime. Di Chatime yang memang Chatime kan memang sudah dia dari tahun berapa ya Chatime ya? Kalau nggak salah tuh dari 2010-an mungkin apa 2009 mungkin Chatime ya. udah di atas Sekitar 5 tahun 10. udah. Iya, sudah lama sekali dan menurut saya pada saat itu ketika kita membuat ini bisa membuat suatu penyegaran gitu. Ketika Chatime sudah lama, Oke. kita punya Paham. yang baru, Menarik, jadi menarik. punya sesuatu yang segar gitu. Seperti ya sama Oke. lah seperti pekerjaan kita ketika sudah lama kan pasti ada momen-momen tersendiri. Ketika Perlu. yang baru kan masih fresh gitu. Oke. Oke. Terus kalau ditanya ya, Ya. saat ini planning ke depan, Kokon ini mau ngapain? Nih teman-teman banyak yang nanya soalnya. Kalau saya mau invest di Kokon ini, planning ke depan ngapain sih? Oke, planning ke depan Kokoni itu yang pasti kita ingin memperbanyak outlet, Oke. ingin memperbanyak store karena saya itu selalu berpikiran itu jarak itu jangan pernah memisahkan jarak gitu. Oke. Jangan pernah memisahkan Jadi jarak. memperdekat. Oke. Memperdekat Oke, ini kayaknya jarak. filosofi cintanya dalam ini. Waktu Oke, lanjut. Jangan misahin jarak terus. karena menurut saya ketika Kokoni yang mendekatkan kepada si pecinta Kokoni ini akan lebih efisien semuanya dari segi waktu, dari segi biaya pastinya. Makanya selain memperbanyak store, saya juga supaya Kokoni ini ketika kita memperbanyak store berarti kan semakin banyak orang yang tahu juga dan merasakan rasanya Kokoni ini karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, Pak. Karena kalau kita belum kenal kita mana bisa sayang gitu. Oke. Hari ini bisa dirasakan. Selama 20-30 menit adalah membuat teman-teman yang ingin kenal lebih jauh adalah mendengarkan informasi yang Mas Arya masukkan. Nah, saya mau tanya lagi, berapa Mas cabang yang mau Anda bangun, Mas? Kalau ditanya berapa, saya pingin banyak sekali ya. Karena kalau mau nyebutin angka sekarang, takutnya nanti saya tidak konsisten dengan omongan saya. Misalkan saya pingin ada 100 cabang, ternyata saya punya 300 cabang. Kan takutnya nggak konsisten nih, Pak. Oke. Good. Itu jawaban cukup diplomatis. Tetapi pengen banyak gitu. Tetapi kalau kita tanya, kalau tadi kita nanya cabangnya berapa, Mas mungkin bukan akan menjawab jumlahnya, tetapi kalau kita nanya dari sisi yang lain, kalau ada sebuah dana masuk, katakanlah seperti yang saat ini di funding dari Kokoni masuk, gitu. Kira-kira omset ini akan naik berapa persen, Mas, dari yang sekarang? Naik 10% kah, 20% kah, atau mungkin lebih? Omset ya. Omsetnya pasti lebih sih, Pak. Pasti lebih. Lebih bang, karena menurut karena gini, ketika makin banyak, otomatis kan pendapatan itu kan juga semakin bertambah. Oke. Jadi udah apa? Per outlet saat ini ya, ini secret aja, nggak usah memberikan angka yang firm gitu ya. Apakah satu outlet saat ini bisa mencapai angka 100 jutaan ke atas per bulan?
Untuk radio dalam di atas. Waduh, udah gua nggak nanya lagi. Karena bagi sebuah kios dengan omset segitu itu besar sekali karena maaf ya yang dijual kan cuma air sebenarnya kan. Jadi marginnya sangat menarik. Jadi karena itulah waktu kita rapat di internal Kantara, kita tanya ke beberapa profesional yang bergerak dalam bidang food beverage, mereka bilang kok ini luar biasa. Jadi kalau Anda listing, publik pasti tidak akan kecewa dengan performa tersebut. Nah, mungkin Mas ada masukan nggak? Kokoni ini ke depan, produknya apa aja, Mas? Atau cuman tadi aja, teh dan susu, atau ada yang lain? Insya Allah akan ada yang lain, Pak, dari segi biasanya kalau minuman kan kita punya lawannya makanan. Oh, oke. Jadi Menarik. Jadi memang kami sedang menyusun dan meracik sesuatu yang nikmat untuk dimakan dan disandingkan dengan minuman kokoni ini. Seperti itu. Oke, itu cukup jenius. Jadi Mas, kalau saya invest di tempat Anda, kalau sekarang bunga deposito, udah bunga haram lagi ya, itu dari pendapat beberapa orang. Kalau saya pindahkan ketimbang saya taruh deposito dan bunga gitu ya, saya pindahkan portfolio keuangan saya masuk ke Kokoni gitu ya. Kira-kira saya lebih besar dari bunga deposito nggak kira-kira? Returnnya saya nih. Insya Allah. Deposito sekitar 5% setahun ya, gitu. Gimana kira-kira, Mas? Insya Allah, Pak. Waduh, kalau orang terkenal bilang insya Allah gemeter gua. Ya. Oke, terus saya tuh masih pengen curious gitu ya, kenapa beberapa tempat dari 4 tempat saya udah datengin, kenapa ngantri? Itu aja pertanyaan saya. Ini belum dijawab dengan jelas nih. Karena gini, tidak semua orang punya bisnis yang pembelinya ngantri. Itu pertanyaan saya. Jadi apa Mas rumus ngantri itu gimana Mas? Yang pastinya kalau saya itu memang menerapkan di SOP-nya itu memang melakukan pelayanan dengan baik, dengan cepat. Jadi ketika tamu itu dilayani dengan sangat baik, otomatis kan dia juga senang. Selain memang kita punya produk yang baik di sini dari segi rasa, kami juga melakukan pelayanan itu juga harus dengan sangat baik. Jadi orang itu datang meskipun mengantri, tapi mereka happy di sana dengan kita itu yang saya poin, udah ngantri happy, dan yang saya udah dilayani cepet aja, yang datang masih banyak lagi. Itu yang saya mau tanya, strategi marketingnya apa sih, bener nggak? Yang lain tuh mikir gimana datengin tamu, Anda udah tamunya cepet ngantri lagi, itu pertanyaan saya bertubi-tubi. Dan saya lihat 85% kayaknya emak-emak ya, yang 15 baru Gojek gitu ya. Iya. Mereka rela untuk duduk di sana, apalagi kalau misalkan saya hadir untuk datang ke sana, itu memang sekalian menyapa, sekalian foto bareng yang ingin bertemu dengan saya, sekalian ngobrol-ngobrol gimana Kokoni rasanya, ada apa, ada yang kurang apa tidak. Pelayan-pelayan itu tuh pasti harus selalu dilakukan seperti itu. Ini saya malah jadi dapat insight. Jadi kalau Anda katakanlah Kokoni ini mencari funding ya, kira-kira saat ini antara 7 miliar gitu ya, pengalaman di Santara sebagai penyelenggara urun dana, angka-angka itu bukan angka yang ajaib, banyak sekali portfolio perusahaan yang menjual dengan angka segitu dan cepat sold gitu ya. Nah, saya jadi terinspirasi barusan Mas Arya bilang bahwa ternyata yang beli ini adalah raving fans atau teman-teman yang merasa nyaman dengan Mas Arya, dan dengan kalau mereka menjadi owner dari bisnis ini, jadi kan jadi kepemilikan bersama. Dan ini jadi menarik karena pelanggannya adalah investornya, bayangin ya. Betul. Jadi
Jadi ambasadornya sekarang udah bukan Mas Arya lagi, ambasadornya sekarang ada 1.000 sahabat yang ikut memiliki. Dimana kalau mereka ada acara ulang tahun anaknya, kantornya, mereka memesan ke Kokoni. Ya. Anda bisa bayangin kalau ternyata Mas Arya punya 1.000 sahabat yang akan invest katakanlah masing-masing 5 sampai 7 juta, masing-masing udah 7 miliar. Dan mereka juga ikut membantu jualan, sudah mereka yang punya, mereka bantu jualan. Ini saya pikir Anda nggak akan sekedar punya 4 atau nanti ditambah 14. Gue takut nih jadi 200. Dan jujur kayaknya saya jadi kepikir untuk invest pribadi nih ya. Jadi cuman secara kode etik dari OJK mungkin saya nggak boleh karena saya sebagai pemilik dari Santara saya nggak boleh. Tetapi saya bisa anak saya yang saya masukkan karena gini, diskusi ini penting buat saya. Tadi ada sudut kalimat yang Mas Arya katakan buat saya jadi dapat ahanya gitu ya. Bahwa oh ini bisnis bisa menjadi sustain karena digulung lagi dari sahabat untuk sahabat, diputar lagi. Nah, Betul. menurut Mas, teman-teman buyer ini kira-kira ada nggak 1.000 orang yang minat invest di tempat Anda ini? Insya Allah pasti ada. Ada. Kalau gitu saya minta kalimat dari Mas Arya untuk teman-teman yang akan join dengan Anda sebagai ya kalau kita mau ijab kabul kan ada janji nikah gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang dijanjiin ke teman-teman investor nih? Oke. Kalau ngomongin janji, saya itu lebih suka tindakan daripada berjanji, Pak. Oke. Saya lebih suka tindakan daripada berjanji. Cuman kalau harus berbicara dengan teman-teman semua yang ingin ikut join di Kokoni dengan Santara ini, ya kita bisa, insya Allah kita bisa sama-sama maju bersama, membesarkan produk lokal ini bersama untuk membanggakan Indonesia sampai mancanegara. Oke, Mas, itu keren banget Mas statement dari Anda. Jadi terakhir mungkin kita acara ini nggak lama-lama. Saya tahu Mas lagi syuting di puncak ya posisinya ya. Di puncak, Pak. Di puncak, dan kayaknya harus ada satu cabang buka di puncak nih kayaknya. Jadi betul. Dan mungkin ini nggak ada hubungannya sama Kokoni, tapi saya juga ingin teman-teman tahu bahwa Mas Arya adalah orang yang kerja 18 jam sehari dari subuh. Saya pernah berapa kali diskusi sama Mas Arya, saya acungi topi dari subuh, bangun sampai subuh lagi. Selain passion sekali di dunia yang lagi digeluti, Anda cukup luar biasa dan sangat menginspirasi banyak orang. Saya dari Santara mengucapkan terima kasih, dan saya pikir nggak ada orang yang lebih baik saat ini kecuali Anda di awal-awal tahun 2002 ini sebagai pembuka urun dana dan juga khususnya dari Kokoni. Kami sudah studi panjang tentang Kokoni, dan saya pikir diskusi kita sudahi. Saya mungkin ada kata-kata terakhir buat teman-teman dari Mas Arya. Iya, buat yang pastinya buat teman-teman semuanya, semoga selalu sehat, semoga Allah berikan kesehatan selalu, diberikan umur yang panjang selalu, semoga Indonesia bisa bangkit lagi supaya bisa kembali dan bahkan bisa lebih baik seperti dulu lagi. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah mendukung dan cinta terhadap Kokoni dan saya. Terima kasih banyak. Setelah live ini, kalian bisa langsung membeli saham Kokoni. Sukses buat Kokoni, sukses buat Mas Arya. Amin. Sukses juga dan sehat juga buat Pak Mowi. Sehat selalu. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita off dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudahi pertemuan kita dengan Mas Arya. Luar biasa buat Anda semua. Dari saya, Airul Kalam,
Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf atas kesalahan atau manajemen dari Santara. Apapun itu, saya sebagai CEO dan co-founder dari Santara mengucapkan terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih bisnisnya, nikmati hasil usahanya.